drop the swans. Stand by, possible swans in coach 9. Stop. That's your instruction. 5, swans, coach 19. If you have grace. This is Alpha. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap pejabat pemerintah di berbagai negara terdapat oknum-oknum yang haus kekuasaan, korupsi di mana-mana, hobi pencitraan, yang padahal aslinya mereka ini adalah penindas rakyat-rakyat kecil. Di mana pada kesempatan kali ini, si Ura akan membahas sebuah film yang berjudul SAS Red Notice, bercerita tentang para pembunuh bayaran yang mendapatkan perintah dari para pejabat korup untuk menggusur paksa suatu perdesaan dengan cara yang sangat brutal. Karena diketahui para pemerintah korup ini rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya, mereka rela menghabisi penduduk yang tidak bersalah dengan cara menyewa kelompok tentara bayaran untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun setelah tujuan busuknya tercapai, para petinggi pemerintah sengaja mengkambing hitamkan kelompok tentara bayaran yang mereka sewa. Seolah-olah tentara bayaran ini adalah pelaku dari pembantaian tersebut. Sehingga kelompok tentara bayaran yang tidak terima karena sudah dijadikan kambing hitam pun akhirnya mulai menuntut balas terhadap pemerintah demi mengungkap kebenaran jika pemerintahlah dalang dibalik semua ini. Seedan apakah rencana dari kelompok tentara bayaran ini dalam mengungkap kebusukan para petinggi negara? Semua akan terjawab di alurnya. Cerita akan berfokus kepada sekelompok tentara bayaran dari pasukan khusus yang bernama Pasukan Black Swan, yang pada kala itu mendapatkan tugas untuk meluluhlantahkan pedesaan di negara Yordania karena penduduk desa yang menolak direlokasi alias digusur paksa dalam upaya untuk membangun saluran pipa gas yang akan dibangun oleh perusahaan Inggris. Kemudian kita akan diperkenalkan kepada sang pemimpin tentara bayaran bernama Bapak William Lewis yang memiliki dua orang anak bernama Grace dan Olivier. Ini bebenguknya di mana kedua anaknya akan ikut serta dalam menjalankan misi penggusuran. Lalu setibanya di dekat pedesaan, seorang agen pemerintahan bernama Asur kemudian datang dan langsung belak-belakan meminta William selaku pemimpin tentara bayaran agar menghabisi siapa saja yang melawan saat dilakukan penggusuran. Dan jika mereka dapat berhasil menyelesaikan misi tersebut, maka pemerintah akan langsung membayar sisa uang sebesar jutaan dolar. Sampai pada akhirnya William meminta antek-anteknya untuk segera bersiap mengosongkan pedesaan meski dengan cara kekerasan sekalipun. Namun begitu mereka sampai di pedesaan, tiba-tiba ternyata para penduduk telah bersiap melakukan perlawanan, sehingga terjadilah baku tembak antara kedua kubu. Hingga di saat baku tembak itulah William mulai menyerahkan semua keputusan kepada Grace selaku anak tertua dalam membereskan semua kekacauan ini. Sampai pada akhirnya Grace memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi para pemuda desa termasuk anak laki-laki yang berani melawan. Dan tak lama setelah mengatakan perintah tersebut, seketika semua penduduk dan anak laki-laki pun langsung dibunuh dengan cara seperti ini. Bersamaan dengan itu ada dua orang bocil yang diam-diam merekam aksi pembantaian. Bahkan dia sempat merekam wajah Grace dengan sangat jelas, di mana tentunya rekaman tersebut tentu akan menjadi bumerang baginya, dikarenakan publik akan tahu tentang seberapa brutalnya tentara bayaran. Singkat cerita, film kemudian berpindah kepada salah satu anggota pasukan khusus yang bernama Thomas yang sedang mengunjungi istana milik peninggalan kakeknya untuk mengambil cincin tunangan. Di mana bisa kita lihat jika Thomas adalah cucu dari seorang konglomerat yang memiliki istana megah berhektar-hektar luasnya. Namun meski begitu, dia memilih menjadi anggota pasukan khusus meski gajinya setara dengan bayaran UMR. Berpindah ke sebuah stasiun berita swasta yang mulai meliput tentang William atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kasus pembantaian secara tidak manusiawi, sehingga Mahkamah Internasional pun mulai menuntut negara Inggris agar segera menindak tegas para tentara bayaran Black Swan mengingat video rekaman kejahatan mereka yang telah tersebar di mana-mana. Maka dari itu seorang Perdana Menteri bernama Ucok, ia meminta kepada bawahannya yaitu bernama Asur selaku petinggi militer untuk melenyapkan semua anggota keluarga William
agar dapat menutupi semua keterlibatan mereka sebagai orang yang telah memperkerjakan tentara bayaran tersebut. Karena seperti yang kita tahu, William dan antek-anteknya telah dibayar untuk meluluhlantahkan pedesaan atas perintah mereka. So do you want me to go around his house and arrest him? No, he never said anything about an arrest. Berpindah kepada Thomas yang pada kala itu sedang memberikan kejutan kepada kekasihnya bernama Sophie dengan memberikan tiket liburan menuju Paris, di mana rencananya Thomas akan melamar sang kekasih pada saat mereka staycation di Paris. Namun bersamaan dengan itu, atasannya mulai menghubungi Thomas dengan memintanya agar segera datang ke kantor pusat. Di tempat kediaman William, terlihat Grace yang mulai belak-belakan terkait tersebar luasnya video pembantaian yang telah mereka lakukan. Bahkan dia yakin jika pemerintah Inggris akan melepas tangan dalam kasus ini dan justru akan melakukan penangkapan terhadap keluarga mereka. Maka dari itu, Grace mengajak ayahnya agar berkemas pergi meninggalkan Inggris sebelum pasukan khusus SAS datang menangkap mereka. Akan tetapi William yang sudah puluhan tahun menetap di sana memilih untuk tetap tinggal dengan menanggung semua konsekuensi. Tak lama kemudian, Thomas bersama pasukan khususnya pun datang ke markas tentara bayaran, di mana Thomas sempat menyapa seorang wanita hamil yang sedang membersihkan halaman. Akan tetapi karena curiga dengan gerak-gerik wanita tersebut, seketika inilah yang dilakukan Thomas. Ya, Thomas langsung menyuntikkan cairan bius ke leher wanita itu, di mana si wanita ternyata hanya berpura-pura hamil dan menyembunyikan senjata otomatis di dalam bajunya. Maka dari itu, Thomas segera memberikan laporan kepada para petinggi yang setelah diidentifikasi, ternyata wanita itu merupakan salah satu pengawal William. Namun di saat yang sama, tiba-tiba para tentara bayaran pun langsung menyerang sehingga terjadilah baku tembak antara kedua pasukan. Di saat itulah pasukan khusus SAS mulai melemparkan bom asap ke dalam markas dan lanjut mendobrak pintu secara paksa, di mana setelah berhasil masuk ke dalam sana, ternyata William sudah menunggu mereka sambil duduk santuy di ruang tamu. Bersamaan dengan itu, Asur datang sambil meminta Thomas untuk mencari Grace ke lantai atas, sementara dia akan berbicara empat mata dengan William. Sehingga di dalam perbincangan tersebut, Asur belak-belakan jika dia sangat menyayangkan akan tersebar luasnya video pembantaian. Maka dari itu, Asur yang hanya bisa mengikuti perintah atasannya pun terpaksa harus menangkap William termasuk Grace yang wajahnya sudah tersebar luas di media sosial. Akan tetapi, William mulai memberikan penawaran dan menjelaskan tentang dia yang memang sengaja menyerahkan diri dengan jaminan agar Grace tidak menjadi buronan internasional, serta menjadikan dirinya sebagai pelaku utama dalam insiden pembantaian. Akan tetapi, Asur malah menolak penawaran tersebut karena orang yang sedang dicari oleh pemerintah tidak lain adalah Grace. Dan karena William terus-terusan menolak memberitahu lokasi anaknya, sehingga inilah yang dilakukan Asur. Di lantai atas terlihat Thomas yang masih berusaha mencari keberadaan Grace sambil membantai sisa-sisa tentara bayaran. Dan di saat yang sama dia melihat sosok wanita misterius, namun saat si wanita berbalik, tiba-tiba karena ledakan granat tersebut membuat Thomas dan salah satu pasukannya pun mulai terlempar keluar dari rumah. Tak lama kemudian salah satu petinggi militer bernama Mayor Bisset pun datang menghampirinya, di mana dia memerintahkan bawahannya untuk segera menutup semua akses bandara agar Grace dan sisa-sisa tentara bayaran lainnya tidak bisa meninggalkan Inggris. Selesai dengan itu, Thomas kemudian sedikit ngawangkong dengan rekan sekaligus sahabatnya bernama Declan terkait rencana Thomas yang akan mengambil cuti selama beberapa hari untuk pergi liburan bersama dengan kekasihnya. Maka dari itu, pada keesokan harinya Thomas dan Sophie pun mulai berkemas pergi liburan menuju Paris. Di saat yang sama terlihat seorang wanita pirang berkursi roda yang ikut ke dalam kereta dan ternyata wanita tersebut tidak lain adalah Grace yang sedang menyamar. Dan begitu masuk ke dalam kereta, kemudian Grace segera melepaskan semua aksesoris penyamarannya, sehingga kejadian tersebut bersamaan dengan petugas tiket yang meminta Grace untuk memperlihatkan kartu identitasnya. Akan tetapi inilah yang Grace lakukan. Selesai membunuh si petugas tiket, Grace kemudian segera menyembunyikan tubuhnya di dekat toilet kereta, lalu bergegas pergi ke tempat anak buahnya yang ternyata juga ada di kereta dan sedang menyamar sebagai penduduk sipil. Di saat yang sama, Thomas yang sempat kebelet dan akan pergi ke toilet secara tak sengaja melihat Grace yang baru saja keluar dari dalam sana, sehingga Thomas yang curiga akan sesuatu di dalam toilet pun langsung mendobraknya dan menemukan petugas tiket yang sudah tidak bernyawa. Maka dari itu dia segera memberikan laporan kepada markas pusat terkait Grace dan antek-anteknya yang ada di dalam kereta jurusan Paris. Akan tetapi Declan dan para atasannya meminta Thomas agar segera bertindak sendirian.
Namun secara diam-diam terlihat seorang misterius yang mulai mengirim pesan peringatan kepada Grace terkait pasukan khusus SAS yang telah mengetahui keberadaan kelompok mereka. Dan orang misterius ini ternyata seorang pengkhianat yang mempunyai double job sebagai informan tentara bayaran. Maka dari itu alasan Grace tidak ada di dalam markas sebelum penyerangan adalah karena telah mendapatkan informasi dari si informan. Sementara itu, Grace dan antek-anteknya mulai menjalankan rencana mereka, yaitu dengan menghentikan laju kereta dan turun di tengah-tengah terowongan. Yang setelah merusak semua akses CCTV, mereka lanjut membuat gumpalan asap agar antek-antek lain yang telah menyamar sebagai petugas kebakaran pun datang ke terowongan tersebut. Di sisi lain, Thomas yang juga ada di sana pun diam-diam mulai menguping pembicaraan mereka dan tanpa pikir panjang langsung menyerang kelompok tentara bayaran dan lanjut mengunci mereka di dalam terowongan. Akan tetapi tentara bayaran yang mengamuk malah langsung meledakkan pintu akses terowongan sehingga membuat para penumpang pun malah terkena imbas dalam ledakan dan... Di saat yang sama, Grace meminta semua antek-anteknya untuk segera mencari Thomas. Sementara Thomas yang sempat berhasil kabur kemudian bergegas menyelinap di antara gerbong kereta dan kembali menghubungi Declan untuk mengkonfirmasi terkait Grace yang akan membajak kereta serta menjadikan penumpang sebagai sandraan mereka. Namun Thomas yang masih belum tahu tentang rencana Grace dalam membajak kereta, maka dari itu dia akan segera mencari tahunya. Kembali kepada Grace, di sana dia mengancam para penumpang agar jangan sampai ada yang sampai berbuat macam-macam. Bahkan dia tak akan segan-segan membantai mereka semua jika sampai ada yang berani melawan. Sehingga para penumpang yang ketar-ketir mendapatkan ancaman seperti itu hanya bisa pasrah menjadi tahanan. Termasuk ponsel mereka yang disita secara paksa. Akan tetapi Sophie diam-diam menyembunyikan ponsel miliknya di dalam sepatu dan sengaja mengambil ponsel orang lain untuk diserahkan kepada mereka. Karena dengan ponsel itu dia akan memberikan kabar kepada Thomas tentang kondisi di dalam kereta. And I'm the criminal. Sementara itu, Grace kembali mendapatkan pesan peringatan dari si informan terkait Thomas yang diam-diam akan menghentikan rencana mereka. Maka dari itu, Grace segera meminta Oliver dan pasukannya untuk menghabisi Thomas saat ini juga. Singkat cerita, berita tentang pembajakan kereta pun mulai tersebar luas di seluruh Inggris. Maka dari itu, semua pasukan khusus langsung diterjunkan menuju lokasi pembajakan untuk menghentikan aksi tentara bayaran tersebut. Kembali kepada Grace, yang meski dia adalah sosok wanita kejam, tetapi aslinya sangat peduli terhadap anak kecil. Bahkan sampai mencarikan perawat untuk mengobati si bocil yang terluka. Tak lama kemudian, Sophie mulai menawarkan diri untuk mengobati si bocil. Sementara di luar, terlihat pasukan khusus SAS yang kini sudah tiba di area lokasi dan langsung mempersiapkan peralatan sambil mengatur rencana penyelamatan dengan masuk ke dalam terowongan. Dan bersamaan dengan itu, Asur datang ke sana dan mendesak pasukan SAS untuk meledakkan kereta agar Grace bersama antek-anteknya tewas dalam ledakan. Namun mendengar perkataan tersebut, seketika pasukan SAS termasuk Mayor Bisset langsung menolaknya secara mentah-mentah. Karena dengan meledakkan kereta tentunya akan mengorbankan banyak nyawa penduduk yang tak bersalah. Tetapi di sana, Asur terus saja mendesak sang mayor karena dengan cara itulah mereka dapat menghabisi para tentara bayaran meski harus mengorbankan nyawa penduduk sipil. And you are gonna kill Grace. And if you don't, you are off and he is on. Berpindah kepada Thomas yang diam-diam menemui Sophie meski hanya lewat celah-celah kloset. Sehingga di sana Thomas memintanya untuk segera membuka tutup kloset agar bisa kabur bersama-sama karena dalam waktu dekat pasukan SAS akan meledakkan kereta ini. Namun Sophie yang keras bebatok alias sok pahlawan ini malah menolak ikut kabur bersamanya karena dia ingin mengobati para penumpang yang masih menjadi tahanan. Maka dari itu Sophie meminta Thomas agar membawa si bocil ke tempat evakuasi sementara dia akan kembali ke gerbong kereta. Di saat yang sama, tentara bayaran mulai mendobrak paksa pintu toilet dan menemukan si bocil yang sudah menghilang entah kemana. Sehingga mereka langsung menembaki ke arah lubang kloset untuk menghentikan pelariannya. Namun karena suara tembakan itu juga, pasukan SAS yang diam-diam sedang menuju kereta mulai melakukan serangan kejutan sehingga terjadilah baku tembak yang tak dapat terhindarkan. This is Alpha. Setelah mundur kembali ke titik awal, seketika pasukan SAS merasa ada yang janggal setelah menyerang, dikarenakan tentara bayaran yang seolah tahu tentang rencana mereka.
Maka dari itu Asur yakin jika di antara pasukan SAS ada seorang pengkhianat yang berkubu dengan kelompok Black Swan. Di saat yang sama, Asur dan seluruh pasukan SAS mulai mendapatkan panggilan video dari Grace yang memberikan dua pilihan terhadap mereka, di mana pilihan pertama adalah si Perdana Menteri Ucok yang harus tampil di siaran televisi untuk mengakui tentang operasi pembantaian di negara Yordania adalah perintah dari negara Inggris. Lalu untuk pilihan kedua, mereka harus mengirim uang sebesar $500 juta ke rekening Black Swan serta menyediakan helikopter untuk pelarian mereka. Dan jika menolak keduanya, maka Grace tidak akan segan-segan menghabisi semua penumpang tanpa pandang bulu. Sampai pada akhirnya mereka setuju dengan pilihan kedua, yaitu dengan membayar uang tebusan jutaan dolar. Tetapi dengan syarat 100 penumpang pertama harus segera dibebaskan. Di sisi lain terlihat Thomas yang kembali meminta si bocil agar kabur sendirian ke tempat evakuasi. Sementara dia akan pergi ke gerbong kereta untuk menyelamatkan Sophie yang masih menjadi sandera. Sehingga setelah si bocil kabur, inilah yang dilakukan Thomas. Di mana dia mulai menghabisi satu persatu tentara bayaran yang menjaga gerbong depan. Namun karena kewalahan, Thomas yang kakinya sempat terkena tembakan pun memilih kabur bersamaan dengan si bocil yang berhasil dievakuasi oleh pasukan SAS. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Grace yang mengetahui jika ponsel yang diserahkan Sophie sebelumnya adalah ponsel milik orang lain. Namun ketika Sophie mulai menggeledah, tiba-tiba dia pun mulai melakukan perlawanan. Meski pada ujung-ujungnya kalah dan ponsel aslinya berhasil ditemukan. As a compliment. How long have you been dating? Never met him. Sementara di gerbong lain terlihat Mayor Bisset dan Asur yang bertemu Grace untuk bernegosiasi tentang pilihan kedua. Namun pada saat negosiasi akan berlangsung, tiba-tiba ya, tanpa sebab Grace malah menembak Mayor Bisset saat itu juga. Bersamaan dengan itu Asur mulai melakukan perlawanan, tetapi dengan sigap Grace langsung menepis dan balik menodongkan senjata ke batok kepalanya. Hingga di momen-momen itulah Grace belak-belakan tentang rasa kecewanya kepada pemerintah Inggris karena mereka yang dulunya adalah rekan bisnis. Sekarang Grace malah dijadikan kambing hitam oleh Perdana Menteri dalam kasus pembersihan wilayah yang akan dibangun pemerintah. Sehingga karena kasus di negara Yordania yang meninggalkan saksi mata, pemerintah malah memburu bahkan sampai membantai kelompok mereka untuk menutupi kebusukan para petinggi negara. Sehingga setelah Asur belak-belakan membenarkan tentang keterlibatan pemerintah dalam insiden pembantaian di Yordania, ternyata tanpa dia sadari semua perbincangan itu telah mereka rekam. Sementara untuk Thomas yang masih bersembunyi dari kejaran musuh akhirnya tiba di tempat pengeboran dan tanpa sengaja melihat salah satu tentara bayaran yang sedang memasang bom peledak. Bahkan di sana dia menemukan pipa saluran terowongan milik perusahaan pemerintah yang ternyata tujuan utama Grace adalah meledakkan saluran pipa sebagai bentuk balas dendam kepada pemerintah Inggris. Sehingga Thomas yang tidak mau hal itu terjadi pun berusaha menghentikan orang tersebut dengan cara baku gedik. Namun meski mereka berhasil memenangkan pertarungan, sayangnya dia malah berakhir jatuh ke dalam lubang sempit. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada para petinggi negara yang sedang mengadakan rapat darurat, dan di sana mereka sepakat untuk menyerahkan uang tebusan sebesar $500 juta agar semua kebusukan yang dilakukan Perdana Menteri tidak tersebar luas di media sosial. Kembali kepada Thomas, di sana dia mulai menghubungi Declan untuk menyampaikan informasi terkait dia yang berhasil menemukan alat peledak di saluran pipa. Maka dari itu dia meminta Declan agar segera menjinakkan bom tersebut bersama pasukan SAS. Namun setelah telepon ditutup, Declan tiba-tiba malah mendapatkan telepon dari nomor lain. Yang ternyata telepon itu adalah telepon dari Grace, karena yang sebenarnya mata-mata di dalam pasukan SAS yang bekerja sama untuk kelompok Black Swan tidak lain adalah Declan, sahabat dari Thomas itu sendiri. Sementara Thomas yang baru keluar dari dalam lubang tiba-tiba mendapatkan pesan teks dari ponsel Sophie yang memintanya agar segera menjemputnya di dekat gerbong kereta. Namun tanpa Thomas sadari jika orang yang telah mengirim pesan tersebut tidak lain adalah Grace yang mengambil ponsel kekasihnya. Maka dari itu, Grace langsung meminta saudaranya, yaitu Oliver, untuk menghubungi Thomas. Akan tetapi Thomas yang sadar akan jebakan tersebut malah balik menyandra Oliver agar bisa ditukar dengan keselamatan Sophie. Namun di saat pertukaran dilakukan, tiba-tiba di tengah-tengah baku tembak tersebut, kemudian Thomas sengaja melemparkan korek ke arah lubang gas, sehingga terjadilah ledakan yang lumayan dahsyat.
Tak lama kemudian Grace mulai kembali melakukan panggilan video dengan pasukan SAS sambil memperlihatkan perbuatan Thomas telah meledakkan gerbong kereta. Maka dari itu, Grace di sana mulai mengancam jika hal ini sampai terulang, maka tidak akan segan-segan dia akan meledakkan seluruh terowongan. Di saat yang sama terlihat Thomas yang berhasil selamat dari ledakan. Namun di sana Sophie masih menjadi sandera dan dibawa kabur naik kereta luncur. Di mana dengan sisa-sisa tenaganya, Thomas pun mulai berusaha menyusul, tetapi yang dia temukan adalah Oliver. Sehingga terjadilah baku gedik antara mereka. Sampai akhirnya Thomas berhasil mengalahkan Oliver dengan cara seperti ini. Sementara di menara pusat kendali, Azur kemudian menjelaskan tentang perubahan rencana, di mana semua anggota Black Swan akan tetap dibunuh saat dalam pelarian. Bahkan seluruh pasukan SAS termasuk unit sniper mulai disiapkan untuk menghabisi mereka saat keluar terowongan. Sehingga Declan yang mendengar tentang perubahan rencana itu tentu sangat panik dan mulai ketar-ketir. Namun dia berusaha tetap profesional agar kedoknya sebagai mata-mata tidak ketahuan. Tak lama kemudian gerbong depan kereta pun keluar di dalam terowongan dengan para sandera yang mulai dibebaskan. Di saat yang sama anggota Black Swan sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyamar sebagai sandera, bahkan sampai memakai pakaian formal yang membuat pasukan SAS sempat kebingungan untuk membedakan antara warga sipil dan tentara bayaran. Namun berkat teknologi dari alat pemindai, seketika mereka berhasil melacak identitas musuh yang menyamar di kerumunan. Dan setelah dikonfirmasi, lantas perintah menembak pun segera dilakukan dan... Dalam sekejap tentara bayaran yang menyamar tewas terkena tembakan headshot. Di sisi lain terlihat Thomas yang meski tenaganya hampir mencapai batas, pada akhirnya dia dapat berhasil menyusul Grace yang membawa kabur Sophie, di mana Thomas langsung menawarkan negosiasi agar Grace mau berbaik hati melepaskan kekasihnya. Namun bukannya melepaskan Sophie, Grace tiba-tiba malah menekan tombol pemicu yang seketika ledakan di semua saluran pipa pun terjadi, sehingga terowongan dan menara pusat operator harus terkena imbasan ledakan. Bersamaan dengan itu, Azur mulai menyadari tentang pengkhianatan Declan. Namun saat si begundal akan dihajar, tiba-tiba sebuah helikopter langsung meluluhlantahkan bangunan. Tak lama kemudian setelah ledakan itu, Azur yang sempat tertimpa reruntuhan pun meminta Declan agar mau membantunya keluar dari reruntuhan dengan imbalan pengkhianatan Declan yang akan dia tutupi. Kembali kepada Grace yang sengaja menusuk kaki Sophie agar Thomas tidak mengejarnya. Namun Sophie yang terluka parah meminta Thomas untuk segera mengejarnya dan memerintahkan Thomas untuk membunuh Grace. Bersamaan dengan itu, terlihat berita di stasiun televisi yang mulai menayangkan tentang rekaman video percakapan Grace dan Azur terkait keterlibatan Perdana Menteri Inggris dalam insiden pembantaian di Yordania. Bahkan di sana juga terdengar jelas bahwa Perdana Menteri telah mempekerjakan kelompok tentara bayaran dalam upaya membersihkan desa-desa yang menolak deklarasi. Sehingga dengan muncul video tersebut otomatis akan membawa masalah besar pada pemerintah Inggris. Di sisi lain terlihat Thomas yang masih udag-udagan mengejar Grace, dan setelah berhasil dikejar, lantas mereka pun mulai bertarung di mana Grace yang jago berkelahi sempat menusuk Thomas beberapa kali. Tetapi Thomas yang tidak menyerah sedikit pun seketika mulai menyerang balik, di mana pertarungan mereka diakhiri dengan Thomas yang menusuk Grace tepat di lehernya. Singkat cerita, di beberapa hari kemudian berita tentang pengkhianatan Declan pun mulai tersebar luas di media swasta, di mana dia dinyatakan sebagai buronan negara atas tindakan kejahatan karena membantu pelarian Grace selama pembajakan serta pengeboman. Bahkan dia telah membawa kabur uang tebusan sebesar $500 juta untuk dirinya sendiri. Dan film kemudian ditutup kepada Thomas dan Sophie yang ketika sedang melangsungkan pernikahan, Thomas tiba-tiba mulai mendapatkan panggilan telepon dari atasannya terkait pasukan SAS yang telah berhasil melacak persembunyian Declan. Dan tamat ending yang sangat-sangat gantung karena Declan belum tertangkap.